teman-teman. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 akan memaparkan hasil materi kami mengenai dinamika dan tantangan integrasi nasional. Baiklah, untuk materi pertama akan dibacakan oleh pemateri pertama kami, yaitu Patrick. Patrick, kami persilahkan. Pengertian integrasi nasional. Integrasi nasional berasal dari dua kata, yaitu integrasi dan nasional. Integrasi berasal dari bahasa Inggris integrate, artinya menyatupadukan, menggabungkan, atau mempersatukan. Dalam KBBI, integrasi artinya pembaruan hingga menjadi satu kesatuan yang buis dan utuh. Kata nasional berasal dari bahasa Inggris, yakni nation, yang artinya bangsa. Dalam KBBI, integrasi nasional mempunyai arti politis dan antropologis. Menurut Howard Wiggins, integrasi bangsa berarti penyatuan bagian yang berbeda-beda dari suatu masyarakat menjadi suatu keseluruhan yang lebih, atau memadukan masyarakat-masyarakat yang jumlahnya banyak menjadi satu kesatuan bangsa. Menurut Nazaruddin Syamsuddin, integrasi nasional sebagai proses penyatuan suatu bangsa yang mencakup semua aspek kehidupannya, yaitu aspek sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Integrasi juga meliputi aspek vertikal dan horizontal. Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa integrasi nasional bangsa Indonesia berarti hasrat dan kesadaran untuk bersatu sebagai suatu bangsa, menjadi satu kesatuan bangsa secara resmi, dan direalisasikan dalam satu kesepakatan atau konsensus nasional melalui Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Next. Selanjutnya, syarat terjadinya integrasi nasional. Yang pertama, anggota-anggota masyarakat merasa bahwa mereka berhasil saling mengisi kebutuhan-kebutuhan antara satu dan lainnya. Yang kedua, terciptanya kesepakatan atau konsensus bersama mengenai norma-norma dan nilai-nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan pedoman. Yang ketiga, norma-norma dan nilai-nilai sosial dijadikan aturan baku dalam melangsungkan proses integrasi sosial. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 disebutkan bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Keseimbangan dalam menjalankan hak dan kewajiban harus dilakukan. Hal ini agar tidak terjadi kesalahpahaman yang bisa mengakibatkan kerugian bagi orang lain dan diri sendiri. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Faktor pendorong ada 4. Yang pertama, adanya rasa senasib dan seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor sejarah. Yang kedua, adanya ideologi nasional yang tercermin dalam simbol negara, yaitu Garuda Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketiga, adanya tekad serta keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia seperti yang dinyatakan dalam Sumpah Pemuda. Yang terakhir, adanya ancaman dari luar yang menyebabkan munculnya semangat nasionalisme di kalangan bangsa Indonesia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Faktor pendorong integrasi nasional, yang pertama, penggunaan bahasa Indonesia. Yang kedua, adanya semangat persatuan dan kesatuan dalam bangsa, bahasa, dan tanah air Indonesia. Yang ketiga, adanya kepribadian dan pandangan hidup kebangsaan yang sama, yaitu Pancasila. Yang keempat, adanya jiwa dan semangat gotong royong, solidaritas dan toleransi keagamaan yang kuat.
Yang kelima, adanya rasa senasib sepenanggungan akibat penderitaan penjajahan. Kemudian ada faktor penghambat integrasi nasional. Yang pertama, kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan yang bersifat heterogen. Yang kedua, kurangnya toleransi antar golongan. Ketiga, kurangnya kesadaran dari masyarakat Indonesia terhadap ancaman dan gangguan dari luar. Yang keempat, adanya ketidakpuasan terhadap ketimpangan dan ketidakmerataan hasil pembangunan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Oke, materi selanjutnya yaitu tentang dinamika integrasi nasional yang pernah dilalui masyarakat Indonesia. Integrasi nasional juga tercermin pada tanggal 28 Oktober 1928 dengan Sumpah Pemuda. Para pemuda Indonesia yang beraneka ragam berasal dari berbagai daerah dengan ras, suku, dan agama yang berbeda. Mereka menyatakan diri sebagai satu bangsa yang mewakili satu tanah air, satu bangsa dan bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Mereka bersatu di bawah lamban Garuda dan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, dalam perjalanan bangsa ini, integrasi nasional tidak selalu berjalan mulus. Indonesia juga pernah mengalami disintegrasi yang sempat menimbulkan ancaman integrasi nasional. Salah satu contoh disintegrasi yang tidak mungkin terlupakan adalah keluarnya Timor Timur dan Papua Nugini dari NKRI. Baiklah, selanjutnya yaitu tantangan integrasi nasional sekarang dan di masa yang akan datang. Ada dua tantangan integrasi, yaitu dari tantangan militer dan tantangan non-militer. Yang pertama itu tantangan militer. Jadi tantangan militer ini bisa berupa ancaman militer, yaitu ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata dan terorganisasi, yang dinilai mampu membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman militer dapat berupa agresi atau invasi, pelanggaran wilayah, pemberontakan bersenjata, dan sabotase, spionase, aksi teror bersenjata, dan ancaman keamanan laut dan udara. Yang kedua, tantangan non-militer. Jadi pada hakikatnya, tantangan non-militer merupakan ancaman yang menggunakan faktor-faktor non-militer yang dinilai mampu membahayakan kedaulatan negara, kepribadian bangsa, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Salah satu penyebab ancaman ini yaitu adanya globalisasi. Nah, globalisasi ini mampu menghilangkan sekat atau batas pergaulan antara bangsa secara disadari maupun tidak. Bahwa globalisasi ini kemudian menjadi ancaman bagi keutuhan sebuah negara, termasuk Indonesia. Tantangan non-militer diantaranya dapat berdimensi atau berbentuk ideologi, politik, ekonomi, dan sosial budaya. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Jika teman-teman ada materi yang belum dimengerti atau kurang dipahami, silahkan bertanya. Kami persilahkan. Dari teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Saya Sin. Ya, silahkan. Salah satu faktor penghambat integritas nasional adalah kurangnya kesadaran masyarakat terhadap ancaman dan gangguan dari luar. Lalu bagaimana mengatasi hal tersebut? Baik, terima kasih.
lagi menunggu jawaban dari Fitri. Teman-teman yang lain jika ingin bertanya silahkan. Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Fitri. Pertanyaannya mengenai salah satu faktor penghambat integrasi nasional adalah kurangnya kesadaran masyarakat terhadap ancaman dan gangguan dari luar. Lalu bagaimana mengatasi hal tersebut? Jadi untuk mengatasi hal ini perlu meningkatkan kesadaran. Nah, meningkatkan kesadaran itu diperlukan seperti menanamkan nilai-nilai kepada masyarakat tentang betapa pentingnya meningkatkan pertahanan dan keamanan negara yang dilakukan oleh rakyat demi menjaga keutuhan negara. Nah, salah satu cara untuk meningkatkan nilai-nilai ini seperti ikut namanya organisasi bela negara. Nah, kita punya organisasi bela negara. Nah, di situ kita dapat belajar atau menambah ilmu tentang menanamkan nilai-nilai kepada masyarakat tentang pentingnya meningkatkan pertahanan dan keamanan negara. Nah, dan juga sebenarnya untuk meningkatkan kesadaran itu kembali lagi kepada diri kita sendiri tentang bagaimana kita sebagai warga negara itu mampu mengatasi atau memfilter apa-apa saja yang bisa kita ikuti dan apa yang merugikan untuk negara kita dan diri kita sendiri. Baiklah, sekian dari jawaban saya. Untuk teman-teman kelompok saya, jika ada yang ingin ditambahkan, silahkan. Baiklah Fitri, bagaimana jawaban dari saya? Baik, terima kasih Cindy. Sama-sama. Untuk teman-teman yang lain, jika masih ada yang ingin ditanyakan, silahkan juga. Baik, saya ingin menambahkan sedikit jawaban dari Nur Sindiani untuk pertanyaan dari Fitri. Jadi upaya yang dapat kita lakukan yaitu seperti mendalami makna dari nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kewarganegaraan dan mengimplikasikan nilai-nilai Pancasila tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu upaya selanjutnya
yaitu menanamkan rasa nasionalisme dan rasa cinta tanah air dengan lebih memilih menggunakan produk-produk yang berasal dari negara kita sendiri, yaitu negara Indonesia. Selanjutnya, upaya yang dapat dilakukan adalah menghargai setiap perbedaan suku, agama, ras, dan adat istiadat yang ada di Indonesia, dan memiliki rasa toleransi yang tinggi kepada sesama. Nah, sekian dari saya untuk tambahan jawaban dari Nur Sindiani. Bagaimana, Fitri? Terima kasih, Windy. Baiklah, teman-teman, jika memang sudah tidak ada yang ingin bertanya, juga tidak ada yang ingin didiskusikan, kami dari kelompok 2 sekian dari materi kami yang dapat kami sampaikan. Juga mengingat waktu MK Kewarganegaraan kurang lebih 5 menit lagi, kami tutup. Kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf sebelumnya jika ada kesalahan dalam penyampaian materi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.